Review OTA cukup mempengaruhi reputasi suatu hotel. Itu sebenarnya ada dua faktor utama yang mempengaruhi. Pertama, servis tamunya dan servis hotelnya. Yang pertama itu adalah user general content-nya. Wifi itu sekarang udah jadi primary needs-nya hotel-hotel, terutama city hotel. Inilah yang menjadi kendala di industri hotel, di mana mereka harus memilih layanan wifi yang sangat-sangat proper seharusnya. Selamat datang di podcast Civo. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sering luput dari perhatian manajemen hotel. Namun dampaknya sangat luar biasa besar. Episode kali ini kita angkat studi kasus bagaimana hotel naik rating karena internetnya stabil. Bersama saya Batseba, dan saat ini sudah hadir narasumber spesial kita yaitu Bapak Markus selaku Senior Sales Manager Civo Internet Service Provider yang sudah mendukung banyak bisnis terutama di bidang hospitality. Selamat datang Pak Markus. Selamat datang, terima kasih sudah mengundang juga. Senang ketemu dengan Batseba kembali. Baik Pak Markus, ketika kita bicara tentang rating hotel, orang awam biasanya membayangkan kenyamanan, keramahan stafnya, terus kelengkapan fasilitasnya. Tapi Bapak sering mengatakan bahwa internet stabil kini menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya. Nah, bisa diceritakan Pak bagaimana? Ya, jadi kalau ditanya cerita, ada beberapa cerita hotel di Jawa Barat, majority-nya, itu menjadikan internet sebagai salah satu point selling. Kalau kita lihat di aplikasi-aplikasi travel agent yang online, ada yang burung putih kecil itu. Nah, itu ada kisi-kisinya, nggak boleh sebut merek di sini kayaknya kan. Nah, sama yang emoticon lagi dadah-dadah itu kan, itu online travel agent yang cukup besar. Jadi dua online travel agent itu, kalau kita melihat yang menjadi fasilitas di hotel tersebut, itu ada AC, ada apalagi ada kamar mandi yang bagus gitu. Dan di belakang-belakangnya itu ada wifi. Wifi itu sekarang udah jadi primary needs-nya hotel-hotel, terutama city hotel. Karena kalau city hotel tuh kan yang dijualkan itu adalah fasilitas mereka untuk bermalam di situ. Resort sama juga, tapi kalau resort kan core bisnisnya banyaknya dengan experience-nya gitu. Tapi itu pun masuk. Jadi wifi itu udah menjadi fasilitas yang oke juga di hotel dan sangat-sangat menjadi primary needs belakangan ini. Itu kalau untuk yang latar belakang bahwa hotel memerlukan, kalau bahasa orang awam mungkin wifi gitu. Nah, kalau bisa dibilang ini jadi primary needs-nya itu karena terkait dengan servis tamu. Tadi kan sudah dibilang fasilitas-fasilitas, artinya Betul. berkaitan dengan servis tamu. Nah, kalau misalnya tidak dipenuhi sekalipun, atau koneksinya kurang baik, kurang stabil, gampang putus, dan lain-lain gitu, yang menjadi kendala untuk hotel tersebut, itu biasanya akan memiliki bad review. Nah, bad review itu ada di banyak media, ada yang menggunakan OTA tersebut. Setelah kita menginap kan banyak survei kepuasan. Nah, yang lainnya pun ada di Google review gitu. Nah, itu kan banyak sekali orang yang hal-hal kecil itu dimasukkan di Google Review, tapi impact-nya bisa nurunin rating. Kalau kita lihat skalanya itu berapa bintang sampai 5 kalau nggak salah, itu mereka bisa ngasih rating WiFi itu sampai ke bintang 3, yang padahal itu cukup mempengaruhi bisa dibilang reputasi hotel tersebut dan bisa juga kurang direkomendasikan untuk menginap di hotel tersebut. Gitu. Jadi internet memang salah satu poin krusial. Kalau bisa dibilang itu udah jadi kebutuhan pokok. Cek aja di banyak online travel agent, fasilitas tuh selalu termasuk dengan wifi. Bahkan di restoran pun sama. Gitu. Baik, betul sekali Pak ya. Jadi sebenarnya internet ini bukan hanya sekedar fasilitas saja, tapi juga bisa menentukan keputusan orang untuk memilih atau tidak memilihnya hotel tersebut. Ya, jadi memang kalau kita melihat masa-masa sekarang dewasa ini, belakangan itu review OTA cukup mempengaruhi reputasi suatu hotel. Gitu. Kalau misalnya kita menginap pun, uh, contoh simpel ya, kalau kita bawa anak, dia lagi main handphone, lagi nonton Netflix sekalipun, apalagi sekarang banyak
hotel yang sudah mulai ke Android TV. TV-TV smart TV Smart seperti itu. Bayangkan kalau lagi asik-asik nonton tiba-tiba tidak bisa mengakses atau buffering, muter gitu, kan itu sebenarnya menjadi efek domino. Yang tadinya orang datang ke hotel, dia ingin hal-hal yang nyaman, nggak taunya di hotel tersebut tiba-tiba internet down. Nah, internet down ini kan bisa menjadi domino efeknya. Di zaman digital, hotel butuh solusi internet yang cepat, stabil, dan hemat. Civo hadir menjawab kebutuhan Anda. Dengan paket internet hotel 100 Mbps, hotel Anda hanya perlu 1,5 juta rupiah per bulan. Stabil untuk semua kebutuhan tamu, streaming, meeting, hingga smart TV dan IoT hotel. Dan ini yang spesial, biaya langganan bisa dibayar 50% dengan voucher hotel atau deposit kamar. Voucher atau deposit tersebut akan dipromosikan oleh Walanja, platform online travel agent terpercaya di Jawa Barat. Hotel Anda akan lebih dikenal, lebih banyak tamu dan tetap hemat biaya internet. Yuk beralih ke Civo, internet bisnis andal untuk hotel. Hubungi Civo sekarang dan rasakan internet cepat, stabil, dan menguntungkan. Buatlah customer Anda semakin nyaman. Baru internet down. Nanti kalau misalnya ada service lain yang sebetulnya nggak urgent, karena mereka punya dasar ketidakpuasan, mereka bisa mengada-ngada. Itu biasanya kalau dalam psikologi, kalau saya baru baca-baca kemarin gitu, itu ada kecenderungan namanya EID, Internet Addiction Disorder gitu. Itu bisa nonton dan baca juga di ChatGPT juga saya tanya itu, bahwa itu sebenarnya adalah hal-hal yang bisa dibilang menjadi critical point. Jadi menurut saya ya memang internet menjadi satu hal yang sangat-sangat urgent dan harus mulai disadari bahwa itu menjadi primary needs gitu. Kalau kita tarik ke topik utamanya, Pak, apakah kaitan internet stabil dengan kepuasan tamu dan juga reputasi hotelnya? Oke. Jadi kalau ditanya apa keterkaitannya antara kepuasan atau experience tamu kalau bahasa saya tuh dengan layanan internet, itu sebenarnya ada dua faktor utama yang mempengaruhi. Pertama servis tamunya dan servis hotelnya. Yang pertama itu adalah user general contentnya, di mana itu memberikan kepuasan secara online banyaknya, menindaklanjuti tolak ukur dari si WiFi tersebut. Sebenarnya kalau secara general itu nggak hanya WiFi, banyak banget dari breakfast, dari kasurnya sekalipun, dari view dari hotel tersebut, itu juga mempengaruhi gitu. Tapi kalau di sini kita berbicara internet, itu sangat-sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena dewasa ini, internet ini kembali saya ingatkan itu sudah menjadi primary needs-nya. Nah ini tidak hanya saya aja, tapi banyak pelaku industri hotel pun, restoran, kafe, atau bahkan hampir di semua industri menganggap bahwa ya memang benar ini sudah menjadi primary needs. Nah, ketika menjadi primary needs, akhirnya ketika internet sangat-sangat kurang baik atau internet bisa dibilang tidak memiliki kepuasan atas apa yang digunakan oleh usernya, belakangan mereka memberikan review-review buruk. Baik di Google Review, baik di OTA Review, atau ada beberapa hotel juga yang memberikan kertas untuk menulis bagaimana kepuasan Anda menginap di hotel tersebut. Nah, mereka kadang suka mencantumkannya. Beberapa hotel yang menjadi partner saya, itu rupanya menyatakan hal yang sama. Nah, ketika mereka memberikan review buruk, apalagi di OTA atau di Google Review, itu sudah otomatis rating mereka agak berturun. Iya. Ketika rating mereka menurun, nah ini jadi krusial, di mana hotel tersebut bisa saja tidak menjadi rekomendasi untuk menginap. Gitu. Apalagi kalau secara luas kita lihat, terutama kota Bandung atau di Provinsi Jawa Barat, hotel itu sudah sangat banyak. Disparity harganya pun itu sudah tipis-tipis gitu. Akhirnya banyak standar yang dibuat lebih tinggi dari
biasanya gitu atau dari sebelum-sebelumnya gitu. Di mana pada akhirnya WiFi sendiri itu menjadi salah satu critical point, kembali saya katakan critical point karena domino effect-nya bisa, kalau ya secara jauhnya tuh mempengaruhi bisnis yang, berjalan di hotel tersebut. Itu untuk poin pertama. Jadi user generate content gitu. Nah mungkin kalau pemirsa mau tahu detailnya bisa, Bisa tanya ChatGPT atau searching, searching-searching iya, di, media browsing sosial, browsing iya. gitu. Selanjutnya yang mempengaruhi dari, user generate content tadi itu adalah brand reputation. Bayangkan kalau misalnya kita menginap di hotel bintang, say bintang 4, WiFi-nya jelek, buffering, Iya, atau kalau bahasa, kami di ISP di Civo, itu WiFi-nya sering loss, sering down. down, betul. Secara reputasi sebuah hotel yang jelas-jelas dia bintang 5, bintang 4, tidak mungkin hal-hal sepele seperti ini menjadi, hambatan. Tapi bayangkan kalau itu terjadi. Dan bayangkan lagi kalau itu ada, bisa dibilang pembandingnya, comparing-nya dengan hotel Hotel bintang lain, 2 yang internetnya baik. betul. Sebenarnya faktornya sangat banyak yang mempengaruhi internet baik atau tidak, tidak hanya bandwidth saja. Tapi kalau secara brand reputation itu cukup mempengaruhi. Sebuah hotel yang memiliki pride tersendiri, memiliki klasifikasi bintang tersendiri, saya kira itu haruslah mementingkan, internet. Akses internet sangat dipentingkan. Itu baru tamu yang bermalam. Bagaimana kalau misalnya ada tamu yang akan melaksanakan meeting, dan meeting tersebut kalau boleh dibilang ya, majority-nya menggunakan, internet. Ada yang menggunakan Zoom, ada yang Zoom. menggunakan teleconference dan lain-lain gitu. Atau mengakses satu sistem, di mana saya punya cerita satu sebelum terlalu jauh. In the ever-evolving digital era, connectivity and technology are the keys to the future. CIFO is present as a trusted technology partner, presenting internet service providers as well as innovative IT hardware and software solutions. We build fast, stable, and secure connectivity. We provide high-quality IT equipment. We create efficient and integrated software. From startups to large enterprises, CIFO are trusted to take businesses to the next level. It's time to switch to a faster, safer, and more reliable IT solution. Trust your IT needs to CIFO. CIFO, your unlimited IT partner. Ada satu meeting, salah satu hotel di Jawa Barat. Nah itu, saya nggak tahu persisnya, saya lupa persisnya, tapi yang pasti itu adalah seperti ujian untuk, organisasi, radio gitu, radio amatir atau saya nggak begitu ingat. Cuman saya ingatnya begini, ketika mereka, mendapat, meeting tersebut, mendapat event tersebut, mereka langsung memikirkan, "Ini internet yang stabilnya apa?" Gitu. Tanpa diduga, mereka ngesalnya salah milihnya. Nah, dalam pelaksanaan ujian tersebut, tiba-tiba semua internet down. Dan dari organisasi tersebut, dari lembaga tersebut, sejak saat itu sampai hari ini tidak pernah menggunakan hotel tersebut untuk, meeting kembali. Padahal secara historis, rata-rata tuh dalam setahun mereka bisa 2 sampai 3 kali, event atau meeting di tempat tersebut. Tapi karena kejadian itu, sudah lebih 5 tahun, itu tidak pernah mengadakan event tersebut. Inilah yang menjadi, kendala di industri hotel, di mana mereka harus memilih layanan WiFi yang sangat-sangat proper seharusnya. Karena hal-hal seperti itu bisa saja mempengaruhi skala bisnis jangka panjangnya gitu. Kalau kembali ke brand reputasi tadi, itu hotel sebenarnya dia bintang 4. Nah, ketika itu terjadi, orang langsung bertanya-tanya, apakah fasilitas bintang 4 untuk masalah WiFi sejauh ini gitu. Saya kira itu bukan salah hotel juga karena memang banyak banget, peserta yang hadir dan harus mengakses satu aplikasi yang kalau boleh dibilang tidak seperti aplikasi, pada umumnya gitu. Itu harus ada,
sistem tertentu gitu. Mungkin di lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa bicara itu. Nah, ketika itu terjadi sampai detik ini, event dari organisasi tersebut itu nggak pernah ke hotel Ke itu. hotel. Jadi bayangkan brand reputation-nya Ya. yang terjadi di hotel tersebut gitu. Jadi kalau secara general keterkaitannya ada dua itu. Yang pertama itu service kepada tamunya, yaitu adalah di user generate content-nya. Yang kedua itu ada di brand reputation, itu service-nya yang harus diberikan kepada dari hotel kepada tamu secara clear. Even bukan tamu pun itu harus disampaikan gitu, harus di branding. Karena apa? Reputasi itu kan sebenarnya bukan berbicara setelah atau sesudah, bahkan sebelum tamu menginap pun sebuah industri, sebuah hotel sekalipun itu harus punya reputasi yang baik. Nah, bayangkan kalau ada orang yang belum pernah nginep di situ, belum pernah bermalam di situ, tiba-tiba mendapati indikasi bahwa hotelnya nggak cukup oke gitu, karena reputasi dari WiFi tersebut. Gitu. Jadi itu secara gamblang dua hal yang bisa dibilang sangat berpengaruh gitu. Nah, untuk keterkaitan dengan internet. Tapi kalau misalnya kita tindak lanjuti, sebenarnya efek dari semua itu secara clear and clean itu berbicara tentang excellent service. Jadi bukan hanya service yang sekedar memberikan asal ada, tapi service yang harus luar biasa. Kenapa? Karena itu fungsinya untuk meminimize keluhan-keluhan tamu. Tidak ada satu industri yang berjalan 100% baik. Tidak ada satu hotel yang memiliki 100% kepuasan oke. Karena sepengalaman saya, even dia 99%, tetap aja ada 1% yang bisa dibilang kurang oke gitu. Karena saya kira kesempurnaan kan bukan, kalau kata orang-orang dulu, kesempurnaan hanya milik yang di atas gitu. Nah, tapi untuk menaikkan angka sampai ke mendekati sempurna, meminimize keluhan-keluhan tamu, itu menjadi pokok penting. Hotel harus sangat-sangat, hotel, restoran, kafe sekalipun, itu harus sangat-sangat bisa dibilang memiliki pandangan yang objektif tentang kepuasan tamu ini. Gitu. Banyak hal yang bisa dilakukan gitu untuk meminimize keluhan tamu tersebut. Baik. Begitu. Baik, menarik sekali. Jadi bisa dikatakan WiFi tadi itu seperti titik kritisnya ya. Kalau Ya. baik bisa menaikkan rating, tapi kalau buruk juga ya bisa faktor dominan yang untuk menjatuhkan citra hotelnya tersebut. Sangat-sangat tepat sekali, Iya. Batseba, apa yang disampaikan bahwa sebenarnya dalam industri hospitality atau hotelier atau pariwisata, internet nggak bisa belakangan ini itu nggak bisa dijadikan hal-hal yang sepele. Itu berada di posisi sejajar dengan fasilitas lainnya. Gitu. Baik, apakah ada contoh lainnya mungkin Pak dari studi kasusnya gitu dari hotelnya tersebut? Saya kira saya bisa cerita sedikit, tapi saya samarkan identitas atau nama ya. hotel tersebut Boleh. untuk menghargai privasi atau yang saya sampaikan tadi di brand reputation ya gitu. Yang pertama ada satu cerita tentang hotel, dia memiliki kamar yang sangat baik, dia memiliki kalau boleh dibilang building yang sangat megah, ballroomnya luar biasa, makanannya enak-enak, semua staffnya ramah, sangat ramah sekali. Tapi ini hotel chains kebetulan. Hotel chains itu hotel yang bisa dibilang memiliki standar, ini chain internasional, memiliki standar internasional dengan hotel-hotel lainnya gitu. Dia hotel bintang 4 kebetulan. Nah, tapi selalu saja ada review yang kurang baik. Nah, itu di internetnya. Ini lokasinya ada di Bandung. Mereka sampai sekitar 3 tahun dari pertama opening, 3-4 tahun, itu mereka tidak menemukan provider apa ya yang cocok gitu. Kenapa ya?
selalu ada review buruk gitu. Setelah di asesmen, dianalisa, rupanya bisa dibilang kendalanya itu ada beberapa faktor. Salah satunya adalah dengan ISP yang kurang memiliki stabilitas dalam bandwidth-nya. Stabilitas bandwidth kalau kita terangkan lagi akarnya banyak. Sebut saja kalau kemarin itu berkaitan dengan safety-nya atau keamanan di infrastruktur internetnya, fiber optiknya, kabel, media untuk mendistribusikan bandwidth atau mentransfer bandwidth tersebut. Nah, kalau kita lebih lanjut lagi, mereka kebingungan. Lokasi mereka itu adalah lokasi yang cukup jauh dengan perkotaan, di mana provider itu sangat-sangat minim. Setelah dalam 3-4 tahun mereka mencari-cari, akhirnya mereka mau mencoba Civo itu sendiri. Jadi setelah berlangganan dengan Civo itu sendiri, dan mereka pun sudah memahami bahwa apa yang kami lakukan asesmen kemarin tuh menjadi kendala-kendala di sisi hotel tersebut, dan mereka memantapkan hati menggunakan layanan kami. Ada bisa dibilang kenaikan signifikan dari survei kepuasan tamu atau review tamu itu sendiri. Di mana pada akhirnya yang tadinya jangka pendek, itu kan kita hanya berbicara supaya nggak ada review lagi lah gitu, review buruk gitu. Supaya nggak ada review buruk di hotel tersebut. Akhirnya bisa naik skemanya ke jangka panjang. Yang mana itu mempengaruhi okupansi naik, brand reputation hotel tersebut mendekati sempurna gitu. Dan kalau boleh dibilang, akhirnya hotel tersebut pun mengerti bahwa oke, harusnya seperti ini. Dan syukurnya kurang lebih sudah 5 tahun kerjasama dengan kami dan itu masih bekerja sama gitu. Ya bisa dibilang Civo sendiri memang salah satu ISP yang concern. Bukan hanya, tapi salah satu ISP yang concern untuk untuk memberikan servis di industri pariwisata atau hospitality. Special case-nya itu adalah di hotel gitu. Yang mana kami sudah sekitar mengudara 15 sampai 17 tahun dan ya kepuasan klien kami bersyukur rata-rata kontraknya itu selalu di atas 3 tahun gitu. Jenuh dengan kehidupan sehari-hari? Yuk buka mata dan refleksikan diri dari padatnya aktivitas sehari-hari. Melangkah keluar rumah untuk mencari udara sejuk yang alami, tanpa harus khawatir soal penginapan. Karena Walanja menyediakan akomodasi yang nyaman buat kamu. Dengan pilihan hotel yang beragam di Kota Bandung, Garut, dan Pangandaran. Dapatkan penginapan dengan harga terjangkau 100% terjamin. Yuk cek Walanja sekarang juga. Temukan banyak promo menarik di setiap minggunya. Artinya langkah kecil dalam memperbaiki internet itu bisa berdampak besar pada bisnis secara keseluruhan ya Pak. Dan menurut Bapak, apa kesalahan umum hotel dalam mengelola internetnya? Pertama yang sering terjadi, saya kebetulan 2018 sudah mulai berkiprah di industri internet service provider dan artinya sekitar 7 tahun. Nah, kalau boleh dibilang banyak faktor yang mempengaruhi kesalahan suatu hotel atau suatu industri untuk memilih layanan internet yang paling mendasar, yang banyak terjadi dari pertama saya bekerja, itu adalah pemilihan layanan internet. Jadi internet itu kebetulan dibagi 2. Kalau medianya dibagi beberapa, 3 barangkali yang saya pahamin gitu. Tapi kalau untuk industri internet sendiri, industri ISP sendiri, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama broadband, yang kedua dedicate. Nah, kalau broadband ini yang biasa digunakan untuk rumahan. Nah, banyak hotel karena kebetulan tidak memahami internet dedicate. Kalau sekarang bersyukurnya banyak sekali yang memahami internet dedicate gitu. Jadi nggak terlalu krusial juga gitu. Cuman kalau
dari pertama saya kerja, hotel tuh banyak yang memilih layanan internetnya itu internet broadband, internet buat rumahan, internet sharing, yang mana pada akhirnya keluhannya semuanya bisa dibilang spesifiknya sama. Iya. Sering down ketika banyak tamu, Buffering ya. ada masa mereka on air-nya baik, tapi nanti dari tanggal 10 sampai akhir bulan, nah itu kalau nggak putus ya down, lemot. Nah itu karena kalau secara teknis barangkali ada kesempatan kita bisa jelaskan, atau mungkin kalau ada waktu bisa kita podcast lagi menjelaskan tentang layanan internet dedicate. Stay tune, nanti Civo juga akan menjelaskan itu dalam bentuk podcast. Nah kembali ke yang tadi, jadi pemilihan internet rumahan ini adalah ini adalah faktor paling salah hotel dalam memberikan fasilitas kepada tamu. Yang mana yang harusnya servisnya buat rumah. Rumah itu kan berapa orang palingnya? Kalau zaman sekarang 4 orang, 2 anak, 1 pasutri gitu. Ya kalau orang-orang dulu mungkin agak lebih banyak, tapi nggak lebih dari 10 atau 12 orang gitu. Bayangkan hotel yang sekali satu malam itu barangkali bisa di atas 50 orang gitu. Jadi internet itu menjadi krusial ketika pemilihan ISP-nya salah. Dan yang kedua, itu tidak adanya backup link. Jadi kalau secara sistem di internet atau untuk hotel sekalipun, saya selalu menyarankan minimal itu harus ada 2 ISP yang in charge di hotel tersebut. Yang pertama main link-nya. Itu yang menjadi dasar operasional internet di hotel tersebut. Yang kedua adalah backup link-nya yang menjadi cadangannya, yang menjadi seperti namanya backup-nya. Supaya apa? Saya nggak bisa, sebenarnya saya bisa jaminkan bahwa tidak ada internet yang 100% akan on. Kalau minim down, itu kami bisa berikan guarantee. Civo pun bisa berikan guarantee. Tapi kalau 100% on air, 100% online, itu agak sulit juga. Makanya pemilihan backup link itu sangat-sangat penting. Karena worst case-nya, kalau terjadi sesuatu, barangkali kabel internet existing-nya putus. Barangkali perusahaannya mengalami force major. Ada dulu kejadian, karena untungnya bukan Civo, salah satu ISP mengalami force major, akhirnya semua kliennya itu internetnya down. Ya, kalau yang punya backup untungnya masih selamat gitu. Nah, di hotel sangat penting internet harus on air, harus stabil. Backup sangat penting. Kenapa? Sekalinya internet down, efeknya bisa panjang. Kalau misalnya itu berkaitan dengan booking hotel, nah itu bisa nggak ke-record. Bookingan yang harusnya masuk dengan last update-nya kamarnya penuh, extranetnya masih ada gitu. Allotment-nya masih ada. Tiba-tiba karena internet down susah mengakses, tiba di hotel tersebut ada yang ada yang walk in masuk. Nah, ketika internet on rupanya ada yang masuk juga, jadi double booking. Nah, setelah double booking itu apa yang terjadi? Harus ada pergantian, overbook lah akhirnya. Nah, itu kalau boleh dibilang internet itu tetap harus on air apapun keadaannya, karena secara bisnis itu cukup mempengaruhi. Dan bisa saya katakan juga backup link itu sangat-sangat penting. Di era digital, pelayanan publik harus bergerak cepat, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah butuh solusi komunikasi yang efektif dan terukur. Papan pengumuman sudah jarang dilihat, poster cepat usang. Masyarakat butuh informasi yang sampai, cepat, dan tepat. Dengan Smart Wi-Fi Engine dari Winfree, pesan pemerintah bisa tampil langsung saat warga terhubung ke Wi-Fi publik. Dan fitur STAS dari Winfree memungkinkan iklan layanan masyarakat, info program, atau promosi wisata tampil di lokasi strategis seperti kantor desa, pasar, taman kota, dan lebih banyak lagi.
Winfree menjadi media yang sangat membantu kami dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat secara langsung, cepat, dan tepat di public area. Ayo, jadikan Indonesia lebih terhubung, lebih cerdas, dan lebih informatif bersama Smart Wi-Fi dan STAS. Winfree, teknologi digital yang menyatu dengan masyarakat, aman, mudah dipantau, dan berdampak nyata. Selanjutnya, jadi kalau misalnya kita sudah memiliki backup link, kita sudah memiliki ISP Dedicate yang menjadi poin selanjutnya nah ini bisa dibilang poin krusial juga ini, yaitu adalah manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth sangat penting. Sebesar-besarnya bandwidth yang dimiliki oleh sebuah hotel atau bahkan kita sendiri, tapi kalau tidak ada manajemen bandwidth, itu hanya akan terjadi dua hal. Yang pertama, bandwidth idle yang tidak digunakan, yang pada akhirnya tetap aja harus terbayar. Yang kedua, full penggunaannya atau bandwidthnya kurang. Banyak hotel yang suka memberikan layanan loss untuk internet yang mana pada akhirnya akan ada dominasi khusus di satu koridor atau satu area, dan tidak ada dominasi untuk di area yang lainnya, atau tidak ada akses bandwidth di area lainnya. Nah, ini jadi poin krusial juga, di mana manajemen bandwidth itu sangat-sangat penting. Supaya apa? Pertama, itu bisa memonitoring. Jadi kita bisa monitoring bahwa di area ini bandwidth-nya apa sudah terdistribusi atau belum, di area ini apakah bandwidth-nya full atau tidak. Kedua, dari manajemen bandwidth tadi, itu adalah, itu kan monitoring bandwidth yang pertama. Yang kedua adalah transparansi managed service-nya. Managed service kan perlu transparansi. Kita harus tahu apakah itu di-manage atau tidak. Terus kalau ada kendala apa yang terjadi. Rata-rata kan sekarang bisa dibilang semua harus cepat ya. Nah, kita jangan menunggu, ini kenapa mati 2 hari baru ada jawaban. Nah, itu kan kalau bahasa anak sekarang kocak juga gitu. Yang mana pada akhirnya dari manajemen bandwidth tersebut bisa menghasilkan yang monitoring bandwidth-nya tadi dan managed service tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada lagi juga. Tadi yang saya sampaikan itu berkaitan bandwidth. Itu memberikan service bandwidth kepada tamu atau service Wi-Fi kalau bahasa awamnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada assessment local network-nya. Nah, ini poin penting juga. Sebaik-baiknya ISP yang kita punya, tapi kalau local network-nya atau jaringan distribusi internetnya kurang baik. Pertanyaan saya, apa untungnya gitu. Saya selalu menyampaikan itu kepada klien. Percuma punya bandwidth yang baik, ISP yang proper, dari luarnya punya backup link, ada main link, dua-duanya fiber optik, full, aksesnya baik, monitoringnya baik, managed service-nya manajemen bandwidth-nya baik, tapi distribusi sampai ke user, ke tamu, itu kurang baik. Nah, jadi pentingnya pentingnya asesmen lokal network itu untuk mengetahui apakah keadaan lokal network atau jaringan di dalam hotel tersebut, jaringan distribusi bandwidth, distribusi sinyal di hotel tersebut baik atau tidak. Sangat-sangat disayangkan kalau hotel tidak melihat ini. Ada yang menggunakan satu akses point buat 10 kamar. Nah, nggak taunya hanya kamar 1, 2, 4, dan 5 biasanya yang aktif. Kamar 3 enggak, karena kalau secara koridor tuh kamar 3 ada di ujung gitu. Itu kan hal yang useless. Bandwidth-nya besar, secara klasifikasi internetnya baik, tapi media distribusinya nggak ada. Hanya tadi aja kamar-kamar tadi, sisanya 6 kamar lagi nggak ada internet. Adapun sinyal nggak ada akses bandwidth. Itu perkara apa? Perkara akses poinnya. Nah, ini kan berat sekali nih kalau bicara akses point. Jadi klasifikasi
layanan internet yang baik, salah satu faktor utamanya adalah asesmen untuk local networking. Kita harus tahu apakah proper atau tidak. Gitu. Nah, kalau saya izin mempromosikan dalam klasifikasi memilih ISP yang baik, dari poin-poin tadi, saya kira sebuah ISP itu harus menjadi konsultannya hotel, di mana kita tidak bisa asal join, asal ya ini oke Pak, layanan kami baik, pasang aja yang kami, harga kami baik, pasang aja yang kami. Tapi tidak mengindahkan faktor-faktor yang tadi, yang mana pada akhirnya ya tetap aja nggak beres-beres. Nanti balik lagi ke poin-poin yang tadi, brand reputation-nya, user generate content-nya, dan lain-lain gitu. Jadi, kalau misalnya memilih ISP, saya kira tolong perhatikan saja hal-hal yang tadi, poin-poin yang tadi. Karena secara general, itu yang akan membantu sebuah hotel, sebuah industri, sebuah resto atau kafe atau apapun, bahkan secara luas, baik sekolah, baik rumah sakit, baik perguruan tinggi atau lain-lain, atau kantor sekalipun, itu bisa menjadi referensi yang baik. Gitu. Mau internet cepat, stabil, dan harga bersahabat? Kenalin internet Simaya. Simaya hadir dengan jaringan stabil, kecepatan tinggi, dan pastinya terjangkau. Cocok buat semua kebutuhan kamu. Mulai dari nonton drama Korea, kerja remote, sampai gaming anti nge-lag. Dapatkan promo spesial hemat 30% untuk kamu. Dengan benefit kuota unlimited dan download upload yang simetris. Daftar sekarang dan nikmati layanan cepat, pemasangan mudah, dan customer service yang siap membantu 24 jam. Pakai internet Simaya, internetan puas, hiburan tanpa batas. Jangan lewatkan promo internet Simaya, promo terbatas hanya di bulan ini. Hubungi kami sekarang atau kunjungi website kami. Dan bagaimana Pak untuk Civo menjawab tantangan tersebut? Jadi, kalau ditanya apakah Civo bisa menjawab atau tidaknya, tentu kami bisa menjawab. Ada beberapa poin yang dalam kesempatan ini saya kira saya boleh sampaikan. Yang pertama, kami memberikan servis yang fleksibel dan kami bisa menjadi konsultan untuk menjawab kebutuhan hotel tersebut. Gitu. Yang kedua, kami juga bisa memberikan guarantee, yaitu adalah service level agreement, di mana itu bisa menjadi standar atau tolak ukur atau bisa dibilang threshold-nya lah gitu kalau beberapa rekanan saya bilang, yang menjadi titik kepuasan dan titik jaminan bahwa sebuah ISP bisa memenuhi ekspektasi satu hotel. Yang ketiga juga, Civo pun berkomitmen untuk menjadi hospitality internet service. Dan kalau untuk produk sendiri, kami memberikan guarantee produk yang dikerjasamakan oleh kami, itu adalah pure dedicated internet. Jadi bukan internet dedicated yang abal-abal gitu. Belakangan ada informasi internet dedicated abal-abal. Nah, dari semua itu, setelah kerjasama dengan kami, itu kan pasti akan ada pembuktian. Nah, jadi kalau ditanya Batseba tadi, kira-kira menjawab tantangannya apa saja, setelah tadi yang disampaikan, dan setelah seumpama kerjasama dengan kami memiliki juga satu guarantee, yang bisa dibilang ini adalah salah satu poin selling kami, atau menjadi priority kami, yaitu ada apa? Itu adalah after sales-nya dari customer care kami, customer service kami. Di mana tim support kami itu 24/7 itu selalu on air. Anytime, anywhere. Dan kami tidak menggunakan chatbot kebetulan. Kami menggunakan real human. Jadi itu pun bisa membantu menjawab tantangan yang dihadapi hotel ketika ingin mengetahui sesuatu. Kalau menggunakan chatbot, bahasanya pun pasti bahasa yang sangat baku gitu. Tapi ketika berkomunikasi dengan real manusia, kebetulan kami pun di Jawa Barat gitu,
beberapa klien kami pun ada yang, lucu juga, di mana mereka pada akhirnya, karena sudah sangat-sangat terbantu oleh komunikasi kami, nah mereka sudah tidak menggunakan bahasa Indonesia tapi menggunakan bahasa daerah, ada yang menggunakan bahasa gaul, ada yang campur bahasanya gitu. Nah, kalau ditanya, "Nah ini kenapa perusahaan tuh kok SOP-nya ngarang-ngarang ABCD segala macam?" Kami tetap menjalankan SOP. Kami tetap secara redaksi penyampaian suatu case atau dalam komunikasi selalu menggunakan bahasa Indonesia. Tapi untuk mendeskripsikan sesuatu, kadang klien kami meminta bahasa-bahasa yang lebih awam, di mana pada akhirnya eh, eh, customer care kami pun mencoba menyesuaikan, walaupun dengan catatan dalam ambang batas yang sangat-sangat wajar gitu. Jadi after sales kami itu tidak hanya berbicara tentang layanan, tapi dalam komunikasinya menyangkut layanan ini, itu sangat-sangat bisa menyesuaikan. Ini yang menjadi, ya kalau saya bilang, tidak semua ISP miliki. Banyak ISP yang dia mencoba idealis menggunakan bahasa-bahasa dia tanpa analogi, pada akhirnya apa? Titik buntu yang didapetin. Tapi Civo berkomitmen. Seperti di tagline kami, your unlimited IT partner. Jadi tidak hanya berbicara tentang yang redaksional, tapi kami selalu berbicara tentang yang solutif. Dan unlimited ini artinya apa? Kami bisa menyesuaikan segala keadaan. Baik, kalau melihat tren ke depan, Pak, bagaimana Bapak melihat peran internet di industri hospitality-nya? Oke, jadi kalau dibicara tren ke depan, saya membayangkan ada beberapa faktor, beberapa indikasi. Yang pertama adalah personalisasi IoT itu tersebut, di mana secara simpel sekarang hampir semua perangkat hardware itu sudah ada brand depannya smart TV, smart smart home lah ya, banyaknya itu, di mana mereka mempersonalisasi suatu kebutuhan menggunakan layanan internet. Contoh simpel aja, sekarang ada lampu juga yang menggunakan internet yang anytime kita bisa matikan, tidak menggunakan saklar tapi menggunakan handphone sendiri dengan beberapa aplikasi gitu. Nah, jadi personalisasi untuk IoT sendiri itu sebetulnya sangat-sangat penting, memaksimalkan personalisasi untuk IoT itu sendiri. IoT itu Internet of Things. Jadi bisa dibilang sesuatu yang membutuhkan akses internet. Hampir perangkat modern itu membutuhkan akses internet. Sekalipun dia hal-hal sepele gitu. Nah, yang kedua itu sendiri, kalau misalnya saya katakan itu adalah digital nomad. Apa itu digital nomad? Ya sebetulnya itu adalah bisa dibilang indikator dalam memaksimalkan IoT itu tersendiri gitu. Di mana digunakan untuk pegawai hotel untuk memaksimais pekerjaan yang barangkali bisa by remote gitu di luar itu gitu, di luar hotel tersebut gitu. Sekarang kan tren kerjanya anytime anywhere kan, selama memiliki akses gitu. Nah, lanjutannya itu ada kalau boleh saya bilang event atau meeting atau MICE, meeting, itinerary, convention, exhibition dan lain-lain, itu sekarang sudah mulai hybrid. Itu harus menggunakan layanan-layanan cerdas. Layanan cerdas yang kalau saya boleh katakan, sekarang itu meeting tidak melihat dia lokasi di mana, tapi bisa saja dari Indonesia meeting dengan orang Singapura, orang Eropa gitu, menggunakan media-media Zoom meeting, lain-lain gitu. Nah, kalau dulu kan Skype, dari zaman dulu pun Skype udah ada. Nah itu kan buat digunakan meeting juga bisa gitu. Jadi sekarang event dan meeting atau MICE itu sudah mulai hybrid, sudah menjadi bisa dibilang tren yang saat ini pun sudah menjadi tren gitu. Ke depan pasti akan lebih menjadi tren gitu. Apalagi ya kalau boleh dibilang sekarang pun hotel-hotel sudah mulai canggih. Mereka mau mendefinisikan nginep itu tidak hanya
satu kamar hotel jadul yang ada kasur nyaman dan Hmm. pemandangan indah gitu. Tapi sudah menjadi smart room. Smart room itu sendiri, beberapa hotel tamu sudah masuk, dia naruh kartu, AC udah otomatis nyala gitu. Ada juga yang TV udah otomatis nyala gitu, dan menggunakan remote-nya pun gitu. Sekarang sudah banyak yang canggih-canggih gitu, yang Iya. kita mau nonton apapun bisa. Bahkan kalau kita bosan dengan TV atau siaran TV konvensional, itu kita bisa menggunakan media streaming, Netflix, ya video.com, lain-lain gitu. Nah, semua kan butuh akses internet yang stabil. Nah, selanjutnya juga dari poin-poin tadi, kalau saya kembali kepada reputasi, review itu bisa menjadi viral sebetulnya. Di mana bayangkan ada satu hotel yang baik, besar, bintangnya juga tinggi, tapi secara review dia kurang oke hanya karena masalah layanan internet gitu. Lalu kemudian viral. Nah, viral ini kan kalau viralnya hanya satu kali atau satu waktu gitu, itu masih mending. Bagaimana kalau ada viral effect-nya gitu. Dimana selanjutnya reputasinya pun ya kalau saya boleh bilang kurang baik. Yang mana pada akhirnya layanan internetnya yang tadinya asal-asal milih tapi mempengaruhi bisnis ke depan. Jadi tren ke depan itu seperti yang tadi saya sampaikan, semua itu kalau saya bayangkan, saya rangkum, itu akan full dengan smart device. Dan smart device itu dalam pandangan saya sampai belum ada yang ngalahin internet, belum ada satu produk yang bisa ngalahin internet. Nah, internet akan menjadi concern utamanya. Dan ini yang akan menjadi seru sendiri. Iya. Jadi barangkali itu kalau tren-tren ke depan sih. Semuanya, apalagi dengan adanya AI, pokoknya semuanya itu pasti akan menjadi seru gitu. Akan semakin modern. Baik, berarti internet ini bukan lagi fasilitas tambahan, tapi juga udah jadi core facility gitu. Baik Pak Markus, sebelum kita tutup nih, apa pesan singkat untuk manajemen hotel? Jadi kalau misalnya ditanya pesan untuk industri hotel, untuk hotel itu sendiri, saya kira yang paling penting adalah tolong hati-hati dalam memilih ISP. Penyedia layanan internet itu sangat urgent gitu, karena kalau misalnya kita bilang yang pertama tuh inputnya adalah dalam pemilihan ISP tersebut. Haruslah yang terverifikasi, harus yang jelas, harus yang memiliki teknologi cukup canggih, di mana itu bisa menjawab kebutuhan atau ekspektasi mereka. Itu baru inputnya. Dalam prosesnya, itu harus memastikan bahwa layanan internet itu harus jelas stabil. Internet yang stabil itu sangat mempengaruhi kebutuhan atau servis hotel kepada tamu. Dan terakhirnya outputnya, setelah memilih layanan internet yang stabil, memilih provider yang tepat, dan layanan internet yang stabil, outputnya itu adalah review dari guest atau dari tamu itu sendiri. Dan secara jangka panjang, itu akan memberikan reputasi yang baik untuk hotel. Jadi saya harap para pelaku industri pariwisata, hotel, resto, cafe, atau dalam hal ini saya concern dengan hotel, itu sudah mulai memiliki klasifikasi ISP mana yang akan dipilih. Dan kalau tadi pesan-pesan mungkin boleh dilihat lagi ke belakang, bahwa layanan internet itu haruslah yang pasti stabil. Jadi jangan pernah tergiur dengan campaign-campaign ISP yang wow, luar biasa. Buktikan bahwa internet itu stabil. Dari semua itu, pastikan milih Civo. Baik, luar biasa. Jadi bagi para pendengar, jika ingin melihat hotel ratingnya naik itu, jangan hanya fokus pada dekorasi kamarnya atau juga fasilitas fisiknya aja. Pastikan juga internetnya stabil. Karena di era digital ini, review tamu itu adalah segalanya. Dan kini, Civo hadir sebagai mitra terpercaya untuk menjawab kebutuhan internet di sektor hospitality. Terima kasih banyak Pak Markus atas Dengan waktunya. senang hati. Saya Batseba pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.